Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kembali untuk pembahasan tutorial kita. Kali ini kita akan memodelkan tentang cara membuat lateral structure gitu. Baik, pada kali ini mungkin saya sudah membuat cross section dulu ya untuk menghemat waktu ya. Jadi saya sudah membuat seperti ini ya. Bagaimana cara membuat ini sudah saya jelaskan di inline structure, jadi saya tidak akan mengulang lagi ya. Mulai dari ini ya, create new raster terrain gitu ya, kemudian kita inputkan terrainnya ya. Jadi ini ada, kalau kemarin kita inline structure kita menggunakan yang long storage ini ya, yang terrain long storage, kemudian kalau yang lateral saya menggunakan yang Sungai Juwana. Kenapa saya menggunakan dua terrain yang berbeda? Karena memang kondisi topografi dari dua terrain ini berbeda jauh gitu ya. Karena kalau yang long storage ini posisi sungai berada di hulu, sehingga dia memiliki bentuk sungainya yang berbentuk seperti V gitu ya. Artinya dia memiliki bukit kanan kirinya yang cukup tinggi. Sedangkan yang di Sungai Juwana ini terrainnya adalah dia di dataran rendah. Jadi hampir semuanya dia dataran seperti itu ya. Bahkan sebagian mungkin ada yang daerah-daerah yang rawa seperti itu. Makanya di sini saya menggunakan dua terrain yang berbeda, karena memang tentunya tidak mungkin kita membuat suatu bendung di area yang dia rawan banjir, karena akan terlalu riskan gitu. Kecuali kalau bendungnya adalah bendung seperti bendung karet yang bisa digerakkan, bisa dikembangkan atau digembiskan lah, itu mungkin itu bisa. Makanya di sini kita menggunakan yang terrain yang di Sungai Juwana seperti itu. Bagaimana cara memasukkan ini sudah saya bahas di di tutorial sebelumnya. Dan ini saya membuat ini ya sungainya, terus ini sampai ke sini. Sekali lagi ini adalah karena perwakilan aja, jadi untuk keperluan tutorial aja. Sehingga saya tidak terlalu jauh untuk ininya ya, untuk untuk membuat analisa sungainya. Kemudian setelah membuat as, kemudian membuat bank line ya, ini yang merah dua ini adalah bank line ini. Bank line, terus kemudian flow path ini ya. Flow path-nya saya taruh di situ. Kalau kita mau lihat Google-nya, ini posisi flow path-nya ya. Maksudnya saya ingin melihat area genangan yang sampai batas ini. Dan teman-teman mungkin mau di batas jalan ini juga boleh, ataupun di batas mana terserah, nanti bisa dikembangkan sendiri. Baik, apabila sudah membuat cross section seperti ini, maka kita mencoba merunning dulu ya. Kita mau melihat nih banjir existingnya berapa. Ini geometrinya ya, sudah saya buka, ini Sungai Juwana existing. Kita coba untuk sebelum kita running maka kita mengecek dulu ya. Nah, mengecek dulu seperti kemarin ya. Jadi mengisi tanggul-tanggulnya ini dulu ya. Contohnya ini dengan ini ya. Jadi tanggulnya ini kita letakkan di palung sungai, artinya di badan sungai utamanya gitu ya. Tanggul yang ini bukan kita letakkan di sini, karena ini kan bukan sebenarnya ini bukan tanggul sungai, tapi sungai utamanya adalah yang di sini, makanya tanggulnya saya taruh di sini. Dan ini juga sama, ini tanggulnya bukan saya taruh di sini, tapi tanggulnya saya taruh di sini karena palung utamanya adalah di sini ya. Terus ini juga sama, jadi tanggulnya diisi dulu ya. Diisi dulu untuk semua tanggulnya, ini sama ini ya. Tanggulnya diisi semua dulu. Terus gitu sampai ke ini ya, sampai ke bagian hilirnya gitu ya. Ini bisa juga diletakkan di bagian sini, bisa juga. Kemudian kita cek ini ya, coefficient Manning-nya ya. Kemarin kita menggunakan tables ini ya, untuk meletakkan N1, ini sebetulnya bisa N1, N2, N3. Ini akan coba saya peragakan sebentar. Apabila teman-teman mungkin ingin misalkan nanti disuruh bahwa di sini ternyata koefisien Manning-nya ternyata komposit, artinya dia lebih dari 1. Kalau ini kan hanya 1 tok, 0,035. Dan mungkin batasnya adalah mungkin LOB ROB misalkan ini ya. Nah, ketika kita klik di sini, ini dia langsung menunjuk ke sini. Kemudian tinggal diisi aja 0,0 misalkan 0,03 misalkan ya. Kemudian yang
Koefisien Manning untuk dasar salurannya, batas yang kanan adalah yang ROB ini misalkan. Ini kita klik. Nah, ini sudah ada ini ya. Dan di sini kita isi misalkan di sini 0,04 misalkan. Nah, maka kita apply data. Nah, koefisien Manningnya jadi seperti ini ya. Artinya koefisien Manning dari sini sampai ke titik LOB ini ya. Ini memiliki nilai 0,035. Kemudian dari LOB ke ROB ini ya, artinya berarti daerah sini ya. Daerah sini berarti memiliki koefisien Manning 0,3 dan ini sampai ke ujung sini dia memiliki koefisien Manning 0,4 semacam itu ya. Jadi caranya adalah kita tinggal mengisi ini ya per masing-masing ini. Tapi untuk keperluan tutorial ini saya hanya menggunakan satu aja karena kalau semuanya cukup lama ya. Apabila ini end value sudah kita setting, terus kemudian si tanggulnya ini juga sudah dibuat gitu ya. Ya, kemudian langkah berikutnya adalah ini kita save dulu. Kita mengedit ini ya unsteady flow ya, karena untuk lateral structure kita menggunakan unsteady flow. Kita coba kita membuat baru ya, new unsteady flow data. Kita isi aja banjir existing misalkan gitu ya. Hidrograf banjir existing seperti ini. Kita klik OK ya. Maka kita diminta untuk mengisi boundary-nya seperti biasa. Kita yang hulu kita menggunakan flow hidrograf. Saya menggunakan tanggal sekarang ya. Sebenarnya kalau ini kita menyesuaikan ini ya, kalau kita mau menceritakan suatu kejadian banjir, maka tanggalnya ini harus tanggalnya sesuai pada saat banjir ya. Tapi karena kita tidak ada study case tentang itu, maka tanggalnya saya ubah untuk sekarang. Misalkan ini saya mulai 01 misalkan. Kemudian nah ini sudah berubah ya. Nah, kita tinggal mengisi data. Nah, di sini saya memiliki sebuah hidrograf ya. Ini adalah hidrograf banjir dari HSS hidrograf satuan sintetik gamma 1. Ini saya copy. Ini total ada dari jam ke 0 sampai jam 26. Total ada 27 jam banjirnya. Dan kita blok di sini ya. Kita blok. Kita Ctrl V. Dan kita cek dulu plot datanya. Nah, ini ya. Puncaknya ada di 242 meter kubik per detik ya. Ini adalah hidrograf satuan sintetik dari HSS gamma 1. Ya, nanti teman-teman kalau sudah bisa menghitung SCS curve number pakai HMS, nanti hidrografnya bisa kita gunakan untuk perhitungan di Hecraf. Oke, ini tanggalnya sudah, ini sudah, kita klik OK. Kemudian yang untuk boundary di hilir, kita menggunakan normal depth aja, asumsinya adalah 0,05, kita asumsikan seperti itu slope-nya. Kemudian di sini teman-teman kalau melihat di sini ada base flow-nya ternyata, dan base flow-nya ternyata dia konstan sampai sampai akhir. Maka di sini bisa kita isikan initial flow-nya adalah 9,925. Nah, ini ya. Jadi base flow-nya bisa kita masukkan di initial flow ya. Kemudian apply data. Ini sudah, kita close, kita save dulu ya. Save unsteady flow data, kemudian kita close, kemudian kita ada mencoba membuat plan-nya ya. New plan ya. Kita buat plan baru. Plan-nya adalah banjir existing. Plan-nya adalah banjir existing. Kita catat dulu di notepad ya. Atau dicatat di mana? Silahkan plan banjir existing. Ini nanti ID-nya kita kasih 0 ya. Kemudian yang di bawahnya adalah banjir lateral
banjir lateral gitu sih. Ini rencana ID-nya adalah 1. Berarti ini sudah ya, ini ID-nya nanti 0 ya, kita klik. Ini berarti kita klik 0 ya. Dan oke. Nah ini sungainya kita klik. Karena kita belum membuat 2 geometri, ini masih 1, jadi tinggal dipilih aja. Ini sama kayak yang diajarkan Bu Ratih ya. Nah untuk mengetahui starting date-nya, maka kita buka lagi yang tadi ya, steady flow datanya. Kemudian kita lihat yang ini ya, flow hidrografnya. Dia mulai kapan ini? 31 Oktober 2021. Starting date-nya 31 Oktober, today ya berarti ya, 31 Oktober 2021. Terserah nanti teman-teman mau menanggali kapan nih. Startingnya adalah jam 01 ini ya. 01.00. Nah, berapa waktu selesainya? Waktu selesainya ada di sini ya. Di 1 November jam 3 pagi. 1 November 03 ya. 03.00. Dan kita save dulu, save plan ya. Ini sesuai bawaannya aja, 1 menit 1 jam 1 jam. Nanti kalau ternyata ada error, maka ini kita perbesar gitu ya. Sampai maksimum dia sama ya, 1 jam. Kita compute. Alhamdulillah selesai. Jadi ini meskipun ada errornya, tapi errornya masih kecil ya, 0,04 ya. 0,04% ini sangat kecil sekali. Mungkin kita bisa kita toleransi ya. Kalau untuk batas errornya memang tidak ada batasan, tapi sekecil mungkin ya. Kalau bisa malah ya 0 ya, tanpa ada error sama sekali. Dan kita close dulu ya. Oke. Nah, kita mau melihat banjirnya ya. Banjir existingnya seperti apa. Kita lihat potongan memanjangnya ya. Nah, di sini ini adalah posisi ini ya, maksimum ya. Maksimum surface, water surface pada posisi maksimum. Jadi pada debit 242 tadi. Ya ini di sini melimpas ya. Melimpas tanggul, terus kemudian di sini juga melimpas tanggul gitu ya. Ini sangat rendah sekali ini. Ini posisi ada di tanggul kanan ya. Tanggul kanannya sangat rendah ya. Ya, jadi mungkin nanti kita akan mencoba membuat lateral structure di sini ya. Di tanggul kanan di 1779 ya. Di stationing 1779. Oh ya. Kemudian kita close 1779. Kita lihat hasilnya dulu. Ya ini ya. Seri 0 tadi adalah apa? Seri 0 adalah banjir existingnya, artinya tanpa lateral structure gitu ya. Kita lihat WS. Oh ya, ini pada maksimum ya. Ya ternyata pada posisi maksimum dia ini ya, sebelah sini ya, sebelah kanan dan kiri ini banjir semua seperti itu ya. Maka ini kita coba untuk ini ya. Kita coba untuk membuat lateral structure di sini untuk mengurangi banjirnya. Istilahnya kita mau melimpahkan banjirnya ini ke kolam retensi seperti itu ya. Jadi kita lanjutkan kembali. Jadi ini genangannya mungkin yang paling parah di sebelah kanan ini ya. Kita coba untuk ini ya. Mungkin di area sini mungkin ya, kalau kita lihat ini di 1860 nih. Coba kita lihat di 1860 ya. Di stationing 1860 mana ini? Ini ya. Mana plot cross sectionnya? Dua 082 ya.
Ya, mungkin saya akan membuat ini ya, lateral structure-nya di ini ya. Di antara 2082 sampai ke ini ya. 1860 ini ya, untuk mengurangi genangannya ya. Jadi mungkin kalau di sini mungkin ada apa namanya? Nah, jadi lokasi ini nanti akan kami gunakan untuk sebagai long storage, kurang lebihnya seperti itu ya. Seolah-olah kita membuat long storage di sini macam itu. Maka kita coba merencanakan ini dulu ya, lateral structure-nya ya. Karena terletak di antara ini ya, 2082 sampai 1860. Berarti misalkan ini saya buat apa namanya? Ini saya add lateral structure, maka ini kok apa namanya? Reverse stationing-nya misalkan ini saya buat 1900 itu kan, karena 1900 kan di antara ini ya. Yang penting stationing di antara ini lah. 1900 itu ya. Kemudian kita oke. Nah, kemudian ini kan apa permukaan profilnya ini ternyata belum ini ya, belum tercover atau belum termuncul di sini ya. Coba kita nanti menggunakan centerline GIS ini ya. Jadi kita untuk as bangunan apa namanya lateral structure-nya nanti kita menggunakan ini. Tapi karena ini belum ada harganya, maka kita cari dulu ya. Caranya adalah dengan ini. Nah, kalau teman-teman lihat panahnya ini ya, ketika saya pegang kontrol ini kan dia akan berubah ini ya, berubah menjadi L ini. Nah, ini misalkan ini saya membuat lateral structure-nya di sini misalkan gitu. Panjang ini misalkan ya. Nah, maka dia akan timbul seperti ini ya. Kemudian saya balik ke sini. Jadi setelah kontrol tadi saya lepas, maka akan jadi seperti ini ya. Atau mungkin saya ulangi sekali lagi ya. Saya ulangi sekali lagi. Saya ulangi sekali lagi ya. Saya akan membuat bangunan lateral structure-nya di sini misalkan gitu ya. Kemudian caranya adalah bahwa saya ingin memplot profilnya, profil tanahnya seperti apa, maka ini saya tekan tombol kontrol gitu ya. Nah, ini tidak saya lepas, kemudian saya buat seperti ini. Saya akan memanjang seperti ini. Nah, kemudian tombol kontrolnya saya lepas, nanti dia muncul sendiri seperti ini. Nah, seperti ini ya. Jadi dia akan setelah dilepas menjadi muncul seperti ini. Kita isikan ke sini. Center line-nya kita kopikan ya. Maaf. Ini saya copy dulu. Ctrl C, kemudian sini kita klik ini. Nah, ini kita pastekan gini ya. Kemudian kita oke. Nah, ini adalah konturnya seperti ini ya. Si ininya. Nah, kita lihat apa namanya, ini di 1900 dan terletak di ini ya. Kan posisinya di kanan ya, right over bank ya. Kan kanan ini kan posisinya di kanan aliran kan. Jadi ini saya klik right over bank. Sementara ini saya klik, kalau nanti kita ada storage area, kita bisa menggunakan ini, kita klik ini ya. Tapi karena kita belum membuat, maka saya akan out of system dulu seperti ini ya. Dan apply data. Tapi kita belum membuat ini ya. Belum membuat where-nya, nanti kita membuat where-nya dulu. Oke, kita lanjut kembali. Kita akan mencoba membuat ini ya, where embankment-nya ya. Where width ini adalah apa namanya, lebar pelimpahnya ya. Ini kita rencanakan kurang lebih 5 meter lah ya. Kemudian ini ada beberapa pilihan, ada broadcast, OG, sharp, ada zero. Kita pilih yang broadcast ya, artinya pelimpahnya hanya apa semacam kayak ambang lebar biasa.
Nah, stationingnya adalah ini ya. Ini kita buat sampai sini ya. Ini kurang lebih berapa? Ini 70 ya. 70 meter ya. Coba kita buat ya. Nah, ini 0 sampai 70. Stationing 70 gitu ya. Kemudian elevasinya coba nih saya buat, misalkan saya buat 6 dulu ya. 6 dulu ya. Nah, maka dia akan menjadi seperti ini ya. Akan menjadi kotak biasa seperti ini. Saya ingin melihat posisi banjirnya dia ya, posisi banjirnya di hulunya itu seberapa, karena ini kan tadi 900 ya. Berarti hulunya adalah di sini. Ini posisi banjirnya ini adalah di elevasi 7,24 ya ternyata ya. Nah, jadi nanti kita akan membuat pelimpah ini ya, pelimpah apa namanya? Pelimpahnya mungkin ini berapa ini? Nah, ini adalah 6 ya. Jadi pelimpahnya tetap saya ambil 6 ya, karena ini kan tinggi muka air banjirnya 7,24. Jadi nanti ketika air sudah mencapai elevasi 6, maka airnya akan melimpas di lateral strukturnya ini. Kurang lebihnya seperti itu ya. Nah, ini biar apa namanya strukturnya tidak melimpas, maka ini coba saya modifikasi sedikit. Kita kembali ke wear embankment-nya ya. Mungkin ini saya hapus lagi. Misalkan ini 10 meter gitu ya. Ini di ini karena tadi kan berapa tadi banjirnya? Banjirnya adalah 7,24. Maka di sini saya coba tinggikan sampai ini ya, sampai 7,5. Elevasinya 7,5. Ini maksudnya 7,5 apa nih? Sementara diikuti dulu, nanti akan kelihatan bentuknya kurang lebihnya seperti itu. Ini yang 10 sama 7,5. Kemudian elevasinya stationing sama 10. Ini saya coba 6 dulu. Oke, kita lanjut kembali. Mohon maaf ya, tadi ada sedikit ini. Karena ini kan panjangnya 70 ya. Ini coba saya untuk bagian tepi pinggirnya saya buat apa 2 meter ya. Jadi 68 itu. Elevasinya masih sama 6. Terus ini stationing yang sama 68. Saya kembalikan lagi ke 7,5 misalkan. Terus ini 70 ya. 70 paling ujungnya ya. Maka ini 7,5 gitu. Kita lihat menjadi seperti apa ya ininya ya. Ya, dia menjadi seperti ini ya teman-teman ya. Nah, dia menjadi seperti ini. Jadi artinya apa? Artinya ini adalah strukturnya ya. Jadi ini strukturnya. Kemudian ini adalah pelimpahnya ya. Pelimpahnya sekian ini. Nah, ini adalah struktur di bagian hilirnya sana, di bagian apa namanya, di hilirnya itu. Ini apabila kita mau menurunkan lagi bisa, misalkan ini tadi wear embankment-nya kan di elevasi 6 ya. Coba kita turunkan lagi ke elevasi 5,5 coba ya. 5,5. Ini 5,5. Kita klik lagi. Nah, dia menjadi turun ya ininya ya. Nah, di sininya dia menjadi 5,5 seperti itu. Mungkin saya jelaskan sedikit ya, seperti tadi ya. Jadi kan ini kan 0 ya, STA 0 ya, ini STA 0. STA 0 elevasinya berapa? 7,5. Berarti ini naik 7,5 gitu ya. Terus kemudian elevasi stationing yang sama, stationing 10. Stationing 10 ini masih sama ya, 7,5. Stationing 10, 7,5 ada di sini. Kemudian elevasi stationing 10 sama, tapi ini elevasinya turun nih menjadi 5,5. Dia turun ke sini. Ya 5,5 ya dengan stationing yang sama. Terus kemudian dia ke sana gitu ya. Sampai ke berapa? 68 nih ya, 68. 68 elevasi 5,5, maka di sini ya elevasi 5,5 di stationing 6,8. Terus kemudian ini naik ya, masih di stationing 68, naik ke 7,5, ini 7,5. Kemudian geser ke sana 2 meter ya, elevasi apa stationing 70.
posisinya adalah 7,5. Nah, semacam itu ya. Jadi bentuknya ini bisa dibuat bermacam-macam ya, sesuai dengan koordinat XY-nya semacam itu ya. Kemudian kita oke dulu ya. Jadi ini tadi jadinya adalah 5,5 ya, si pelimpahnya ya, saya turunkan 5,5. Kemudian untuk nanti menguras ininya, karena ini kan kalau nanti sudah masuk kan harus ada yang keluar. Maka kita memerlukan, ini berapa ya? Maaf, elevasi dasarnya ini nggak bisa diklik ya. Ini mungkin sekitar 4,12 ya, sekitar 4,2 lah ya. 4, mendekati 4,3. Kita memasang pintu nih. Nah, misalkan kita mau membuat pintunya 3, misalkan di sini ya, ada P1, P2 dan P3. Station ini adalah stationing pintu ya, karena pintunya kan rencana mau saya letakkan di area sini ya. Ini kan 10 ya tadi ya. 10. Maka ini stationingnya, atau gini, kita rencanakan dimensinya, mungkin dimensinya adalah 2, lebarnya 1,5 seperti ini ya. Invertnya ini adalah referensi ya, jadi elevasi dasarnya si pintunya tuh berapa. Ini saya coba 4,5 dulu coba ya. Ini nanti kalau bisa, ini bisa kita edit lagi, jadi nggak masalah. Ini kita isi 0,6. Stationingnya mungkin ini saya taruh di 2, berarti di sekitar sini ya. 2, kemudian ini tambah 3 meter 5, tambah ini 8 itu ya, coba. Kita coba dulu aja, nggak apa-apa, nanti tinggal kita klik where shape-nya, kita pakai yang broadcast. Yang penting kita oke dulu, nanti bisa kita edit. Nah, seperti ini hasilnya ya. Nah, hasilnya seperti ini, teman-teman ya. Kalau misalkan mau diturunkan lagi bisa, ini kan masih ada space-nya ya. Coba gate-nya saya turunkan lagi, invert-nya ya. Invert-nya saya buat 4,2 misalkan ya. Saya klik lagi. Nah, ini turun lagi ya. Nah, ini sudah turun ini ya. Ini sudah lumayan ya, teman-teman ya. Jadi intinya nanti airnya akan melimpas di sini ya. Airnya ketika nanti dia sudah mencapai elevasi 5,5, maka dia akan melimpas ke sini. Terus nanti ditampung di mana? Kalau ada kalau kita menggunakan storage area, ditampung di storage area. Tapi kalau ini sementara coba saya running dengan out of the system ya. Artinya dia hanya dibuang percuma seperti itu. Hanya dibuang lah, nggak ditampung seperti itu. Nah, ini nanti kalau misalkan mau pengeringan nih, pintunya dibuka. Jadi kalau sungainya sudah menurun, nanti pintunya dibuka, nanti airnya akan keluar di sini, keluar via. Jadi pelimpahnya ini adalah air masuk. Lalu air keluarnya bagaimana Pak? Air keluarnya nanti dari sini, dari gate-nya ini. Semacam itu. Oke, ini apply data ya. Ini semisal kalau teman-teman masih bingung ini gimana caranya, nggak apa-apa, ini nyontoh ini dulu nggak apa-apa ya. Tapi ini elevasinya nanti disesuaikan dengan kondisi ini ya, kondisi kondisi banjir sama kondisi di lapangan yang teman-teman nanti pilih lokasinya. Untuk gate-nya juga sama nih, gate-nya kalau mau ditiru juga nggak apa-apa. Dimensinya juga disesuaikan ini nggak apa-apa. Kemudian P-nya juga sama, pokoknya kalau masih bingung dicontoh dulu, nanti kalau mau dimodifikasi bisa, nanti tinggal diubah-ubah sesuai dengan keinginan seperti itu. Kita klik OK ya. Oke, kita ini ya. Oh maaf ya Allah, tadi saya belum mengcopy ini ya. Saya tadi belum mengcopy ini ya, belum mengcopy sungainya ya, geometrik datanya belum saya copy ya. Nah, ini saya copy dulu ya. Saya copy dulu. Ini berarti Sungai Juwana lateral gitu ya. Berarti nanti teman-teman nanti di copy dulu ya sebelum membuat lateral structure-nya ya. Ini saya klik ini ya, lateral. Nah, ini sungai lateral ya. Kalau yang lateral berarti sudah ada ininya ya, lateral structure-nya ya. Nah, kemudian ini saya save.
Lalu bagaimana Pak yang tadi existingnya? Ini saya buka dulu existingnya. Existingnya saya buka. Oh, dia nggak terrecord ya. Jadi di sini dia belum ada lateral structure-nya seperti itu ya. Jadi geometrinya nanti ada dua ya teman-teman ya. Satunya existing, satunya yang lateral. Kalau yang lateral dia sudah ada. Nah, sudah ada ini ya. Ini adalah lateral structure-nya ya, semacam itu. Baik, ini kita save ya. Kita save, terus kemudian kita close. Kemudian kita membuat apa? Unsteady flow data ya. Unsteady flow data. Berarti ini kita pakai yang mana? New ya. New unsteady flow data. Hidrograf banjir yang lateral gitu ya. Lateral. Hidrograf banjir lateral. Kita klik OK ya. Nah, bedanya apa? Bedanya ini ketambahan ini satu ya. Karena ada lateral structure ya. Jadi ini boundary kondisinya karena kita tadi ada menggunakan pintu. Jadi di sini ada gate opening atau elevation control gate. Atau rules ini adalah dia kayak semacam grafik pola operasi ya. Oke lah, nanti kita isi pelan-pelan ya. Kita mulai dari ininya dulu ya. Flow hidrografnya dulu. Jadi tadi ya kita menggunakan tanggalnya adalah 31 Oktober ya. 31 Oktober mulai jam 01 ya. 01.00. Nah, ini sudah berubah, kita copy ya ini ya. Jadi dengan debit yang sama ini kita copy debitnya. Nah, kita copy ini. Kita pastekan di sini. Kita blok dulu. Nah, ini untuk mengecek aja kita plotting. Oke, datanya sudah ya. Dan kita close. Ini tanggal sudah. Oke, kita klik OK ya. Kemudian yang ini sama, kita menggunakan normal depth tadi adalah 0,0005 macam itu ya. Kita klik OK. Nah, ini boundary-nya ini adalah kita ada 3 pilihan ya. Ada 3 pilihan, ini kita menggunakan TS gate opening dulu ya. Nah, kalau yang kemarin mungkin inline structure kita mengisi gate openingnya adalah steady, kalau ini unsteady ya. Jadi sama ya, kita menggunakan waktunya ini sama saat kita menggunakan flow hidrografnya. Ini kita ganti dengan 1 jam ya, kalau 1 second ya terlalu ini ya, per jam ya. Kan tadi kan kita mulainya adalah 31 Oktober ya. 31 Oktober. Jamnya adalah 01. Misalkan 01.00. Nah, ini sudah. Kemudian tadi berakhirnya di. Benar nih, saya lihat ini dulu ya. Berarti ini berakhirnya adalah di posisi ini ya. Posisi jam 01 November jam 3 gitu ya. 1 November jam 3. Ini kok belum berubah ya? Ya kadang seperti ini ya, apa namanya? Masih ada apa? Masih ada ininya apa namanya? Masih ada kendalanya lah seperti itu. Ini tadi berakhirnya di 1 November jam 3 ya. TS gate opening fix 31 ini. Klik OK. Jamnya adalah 01.00. Tetap nggak mau ya. Ini 1 jam. Nah, ini sudah ya. Oh, tadi mungkin ininya yang belum saya ganti ya. Baik, ini mungkin gate-nya saya tutup dulu ya. Saya tutup dulu 0 semua ya. Sampai 1 November. Jam berapa tadi ya? Jam 3 kalau nggak salah ya. Jadi gate-nya semuanya saya tutup dulu ya, nggak ada yang terbuka ya. Saya klik OK ya.
Initial condition tadi initial flow-nya ya, initial flow-nya ada 9,925 ya, ditulis 9,925. Apply data ya. Hidrograf unilateral, kemudian kita save ya. Nah, kemudian kita close. Langkah berikutnya kita membuat plan ya. Study flow analyze. New plan ya, kita membuat new plan baru. Nah, kita berarti banjir existing kita adalah banjir lateral gitu ya. Lateral. ID-nya berarti menggunakan 1 ya. Karena banjir existing kan tadi ID-nya adalah 0. Banjir lateral adalah ID-nya adalah 1. Kita klik OK. 1 ya, ini klik 1. Klik 1, oke, terus. Nah, karena ini kita menggunakan yang lateral, maka pilihannya ya, ini ya, Sungai Juana lateral, sama hidrografnya adalah hidrograf yang lateral ini ya. Dan kita klik sama kayak itu ya, floodline mapping. Nah, ini starting date-nya ya, 31 Oktober 01 ya. Ending date-nya adalah tadi kalau nggak salah 1 November jam 3 pagi ya, 03.00. Oke, kita tinggal ini ya. Bismillah, semoga lancar. Apa ini? Where profile length is 70 and the horizontal line is 70, 22. This length need to be within 0,3 meter or which is smaller. Analysis data. Baik, saya akan menyesuaikan ini dulu ya. Baik, ini ada error ya. Jadi ini karena profil length-nya dengan apa? Where profile dengan centerline GS-nya ini ada perbedaan, maka ini coba saya betulkan dulu ya. 70,22 sebentar. Berapa tadi? 70,22. 70,22. Ada ya tadi 70,22 itu. Baik, kita ulangi ya coba ya. Bisa apa enggak ya? Oke, kita close. Ya, ini kita ulang lagi ya. Bismillah, semoga bisa. Ini apa ini? Distance to upstream XS is not set. Distance to upstream X. Oh iya ya, sebentar ya. Kalau ada error gini kita ikuti gitu ya teman-teman ya. Jadi biar apa namanya? Biar tahu ininya. Distance to upstream XX ya. Maaf tadi mungkin lupa kelewatan saya. Ini berarti yang ini. Nah ini ya distance to upstream nih, maaf nih belum saya isi ya. Jadi ini stationing reference-nya ya. Jadi ini kan ada mulai dari kapan gitu ya. Kalau ini kan berarti distance to upstream-nya, stationing reference-nya kan ini di pelimpahnya ini ya. Kalau ini coba nih saya mulai dari 10 misalkan ini ya. Saya mulai dari 10 kan tadi kan pelimpahnya pada ujung ini kan dia posisi di 10 ya. Oke, saya coba di 10 ini ya. Kita klik OK. Kita close. Kita save lagi ya. Ya kayak gini sabar ya apa namanya ya, ini kita close terus coba kita close dulu. Terus ini coba lagi ya, bismillah. Alhamdulillah.
Baik, ini ada error tapi 0,1% itu ya. Coba ini saya naikkan lagi menjadi 10 menit coba ya. Kita running lagi. Inilah masih 0,1 ya. Oke lah, ini sementara kita toleransi dulu ya. Maka kita klik save ya, save plan ya. Baik, kita coba lihat ininya ya, apa namanya, ini summary output tablesnya, atau kita lihat ini dulu coba, view profiles ya. Ini memang bentuknya nggak terlalu bagus ya, jadi apa? Nah ini plan-nya coba kita ini ya, plan-nya kita klik semua ya. Nah ini ada maksimum. Nah ini apabila teman-teman tidak menggunakan lateral structure, maka banjirnya adalah seperti ini ya teman-teman ya. Seperti ini ya. Tapi ketika teman-teman menggunakan lateral structure tadi ya, artinya debitnya kan tadi, debit banjirnya dibuang melalui pelimpah ini ya. Maka ini menjadi turun ya. Yang semula berapa ini ketinggiannya ini? Berapa ini ya? Ini nanti bisa dilihat per masing-masing cross section ya. Tapi intinya bahwa ketika kita melihat ini, maka ini terjadi penurunan debit banjir, penurunan muka air ya teman-teman. Jadi karena kan pelimpahnya ini membuang sebagian banjirnya semacam itu. Nah ini jadi ketika teman-teman sudah membuat pelimpah ini ya, pelimpah banjir atau lateral structure ini, ternyata dia mampu berkurang seperti ini. Untuk lebih detailnya coba kita lihat tabelnya ya teman-teman ya. Kita lihat tabelnya ini ya. View summary output tables by profile. Kita klik. Nah ini. Sekali lagi bahwa di sini kita tidak hanya berlatih untuk hanya cara memodelkan, tapi teman-teman harus bisa menginterpretasi hasilnya. Jadi kita harus bisa membaca ini. Ini adalah, kalau plan 0 ini adalah dia plan yang tanpa lateral structure ya. Kalau yang 1 ini adalah dia berarti ada lateral structure-nya ya. Kita lihat dari debitnya dulu, kita lihat dulu ya. Ini ketika apa namanya tidak ada lateral structure ya, sebelum kondisi di hulu belum ada lateral structure, maka debitnya masih sama ya. Nah, tapi ketika sudah ada lateral structure di sini, kita lihat ya di bagian ini ya teman-teman ya. Ini 219 menjadi 136 gitu. Bahkan sampai ke hilirnya pun dia berkurang ya. Apa namanya? Debit banjirnya itu ya. Bahkan di sini pun juga dia sudah berkurang kan, semula kan 224 ini. Tapi ketika di sini kita pasang lateral structure, di sini berkurang, ini berkurang itu ya, berkurang sampai di sini dia drastis ini. Berkurang sampai 136 nih. Ini kemudian kita lihat flow areanya ya. Flow areanya kalau ini dia sampai ini ya 900 ini ya. 900, tapi setelah kita menjadi lateral structure di sini 1500 menjadi 8400 ini 847 maaf. Baik sini ya. Nah ini dia berarti dia istilahnya menurunkan ini ya, dengan adanya lateral structure itu menurunkan ininya juga area genangannya juga seperti itu. Kemudian ini critical water surface-nya ini enggak ada ya. Jadi di sini tidak terjadi aliran kritis seperti ini. Karena ini memang profilnya adalah datar ya, jadi kondisi alirannya normal. Kalau kita ingin melihat lateral structure-nya ini ya. Nah, ini adalah debit upstream-nya adalah 226. Kemudian debit yang melalui pelimpahnya ini adalah ini 89,8 ini ya. Debit yang melalui pelimpah tadi ya. Kemudian downstream-nya adalah ini dikurangi ini, hasilnya adalah ini ya, semacam itu. Rasping sama wear-nya adalah sama, jadi dia meluapnya yang dilimpahkan spillway adalah sekian.
key gates-nya tidak ada karena kita tadi menutup pintu ya, kita tutup pintunya semua seperti itu. Nah ini teman-teman harus bisa membaca tabel ini ya. Jadi ketika nanti teman-teman disuruh memodelkan misalkan tenaga ahli hidrolika dan teman-teman bertugas menjadi asistennya, disuruh membuat sebuah ini ya, lateral structure misalkan, maka teman-teman harus bisa menjelaskan ini. Nanti ketika ditanya berapa sih pengurangan debitnya, oh ya Pak, kita bisa melihat dari sini Pak, ternyata di sini dia ketika kondisi maksimum ternyata dia mampu untuk membuang 89 meter kubik per detik gitu. Sehingga dampak yang ditimbulkan adalah ini. Nah, jadi penurunan muka air banjirnya yang dari semula ini menjadi sekian gitu ya. Jadi sangat berpengaruh ya dengan adanya lateral structure itu ya. Nah, tapi yang jadi masalah Pak, ini kan masih ada yang tanggul-tanggul kritisnya. Ya ini seperti yang di inline structure tadi ya. Jadi beberapa tanggul kritisnya ini nanti dibuat ditinggikan lah tanggulnya seperti itu ya. Seperti ini juga sama nanti ditinggikan gitu. Kemudian kita lihat genangannya seperti apa. Misalkan ini WSE ini ini saya ganti dulu ya warnanya biar beda ya. Misalkan warnanya saya ganti ini. Capacity-nya adalah ini misalkan. Di sini adalah sudah maksimum. Kemudian di sini juga sudah maksimum ya. Maksimum ini. Enggak kelihatan ya. Nah. Kalau ini kita klik ini, nah genangan yang di sebelah sini hilang ya. Dengan adanya lateral structure tadi, genangan yang sebelah. Nah ini kan kalau tanpa lateral structure kan ini masih ada genangan di sini ya. Terus kemudian apabila ini ya ini menjadi seperti ini. Tapi yang sebelah kiri ini memang masih tergenang ya. Ya mungkin next time nanti akan saya buat tutorial untuk membuat long storage di sini ya, karena ini mungkin waktunya sudah terlalu panjang, jadi nanti sementara nanti teman-teman membuatnya adalah out of system seperti tadi ya. Nah nanti berikutnya insya Allah nanti kalau memang ada waktu saya buatkan tutorial ini ya, jadi kita membuat long storage ini ya. Misalkan ini kita jadikan embung yang sangat besar macam itu ya. Nah nanti seolah-olah di sini adalah tempat untuk membuang airnya seperti tadi gitu ya. Tapi kalau dari sini teman-teman kalau bisa melihat ya, jadi ini ketika tanpa lateral dia di sini juga tergenang. Nah, tapi ketika ini dia sebelah sini sudah berkurang seperti itu. Meskipun mungkin belum maksimal ya. Oke, mungkin demikian ya baik dari pemodelan sampai ke interpretasi penjelasan hasilnya. Jadi teman-teman nanti harus membuat ini ya praktikum dan membuat laporan. Selain untuk membuat cara pemodelan, teman-teman harus bisa menginterpretasikan ini ya hasil dari dengan adanya tanpa lateral structure dengan lateral structure seperti apa. Jadi nanti teman-teman harus membuat interpretasi dari ini ya, dari dari hasil ininya, dari hasil pemodelannya seperti itu. Sebetulnya di sini juga tergenang ya. Nah ini nggak ada ya, jadi genangannya di sini sudah hilang juga ya. Jadi cukup berkurang banyak ya. Lebih bagus lagi kalau mungkin nanti ditambah ya, jadi ada lateral structure yang sini, terus di sini juga kita kasih lateral structure juga, jadi debitnya bisa berkurang banyak semacam itu. Baik, mungkin demikian yang bisa saya sampaikan ya untuk pemodelan ini. Terus nanti teman-teman kalau mau dibuat gate-nya nanti kalau mau diubah ini ya silahkan ya. Misalkan gate-nya tadi mau dibuka atau gimana lah, nanti silahkan itu dikreasikan sendiri ya.
Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Silahkan bisa dikoreksi apa yang saya kerjakan. Apabila ada yang salah, insya Allah akan saya betulkan kembali. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.